Ternyata saya yakin semua kita yang ada di Zoom malam ini tidak ada yang suka bekerja, termasuk saya. Tapi kita suka uangnya. Untuk apa? Contoh paling sederhana, kita masuk ke toilet. Belum ngapa-ngapain di toilet, kita keluar sudah dimintain duit. Sebenarnya kita nggak perlu uang Pak Sandy ya. Yang perlu uang itu siapa? Tempat kita parkir. Baru parkir sebentar, matiin hidup lagi. Uang untuk bayar parkir, masuk ke toilet, kemudian masuk kemana-mana. Nah, bayangkan, sekali lagi bayangkan Bapak Ibu, tiap bulan punya uang 100 juta. Bulan ini harus habis. Bulan depan masuk lagi 100 juta. Kira-kira uangnya mau dipakai buat apa? Bingung. Buat apa ya? Beli mobil, nggak cukup. Beli rumah apalagi? Harus habis. Ya, kenapa? Tanggal 1 masuk lagi 100 juta. Nah, udah habis nih ceritanya. Kemudian tanggal 1 mau dikasih lagi nih. Ini saya kasih lagi 100 juta nih. Tapi harus habis. Mikir lagi buat apa ya? Bingung jadinya. Akhirnya apa? Ternyata ini cerita ya. Di sorga ada sebuah gudang sangat besar ya. Nah, di gudang itu banyak mobil mewah, rumah mewah dan lain sebagainya. Sehingga ini cerita ya. Saya belum pernah ke surga ya. Tanyalah dia ke malaikat. Malaikat, itu kok banyak mobil di sana? Itu kok ada rumah? Bahkan ada berlian segala. Oh itu. Itu dulu si Fulan pernah minta, kasihlah saya mobil mewah. Kemudian si A minta, kasihlah saya rumah mewah. Dicatat sama malaikat, Pak. Kata Tuhan apa? Malaikat, dia minta apa? Oh dia minta mobil mewah. Mewahnya seperti apa? Dia nggak bilang. Oke, kata. Dikumpulkanlah mobil mewah. Tapi nggak nyampe. Karena apa? Tujuan kita, targetnya nggak jelas. Nah, jadi kalau kita merencanakan masa depan itu harus sangat-sangat jelas ya. Misal pengen punya Honda CBR 150 cc atau 1500 cc, warnanya warna apa ya, itu sangat jelas ya. Nah, ternyata itulah yang membuat orang kaya raya di dunia yang menguasai 90% uang di dunia itu hanya 1%, karena dia bekerja membangun aset sehingga menghasilkan sesuatu dengan sebuah perencanaan masa depan. Nah, ini pembuka saja ya. Pembuka kok lama, Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Mumpung kita bisa ketemu ya. Lanjut. Nah, tren bisnis dunia. Ini saya benar-benar ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ya. Kenapa dulu saya ingin kuliah di kedokteran ya. Tadi Pak Sandy sudah mengatakan saya lulusan S1 saya di Fakultas Kedokteran ya. Tapi saya tidak melakukan sebuah praktisi sebagai dokter, makanya saya tidak mau disebut dokter ya. Karena waktu itu saya berpikir, saya melihat dokter itu kaya, ya. Jadi ketika adik saya lahir, dokternya namanya Dokter Sahrul. Namanya saya kan Sahrul. Wah enak nih, mobilnya bagus, rumahnya bagus, tapi saya masih ngontrak. Saya masih usia 7 tahun waktu itu, Pak. Nah itulah yang membuat sampai akhirnya saya beranjak dewasa, ada sebuah kalimat, industri kesehatan dan kecantikan. Itulah yang menguasai bisnis. Nah, ternyata di tahun 2020, industri kesehatan dan anti-aging mencetak omset perputaran penjualan sebesar 946 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan, itu kurang lebih 37 triliun per hari. Per hari loh Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita hanya ingin menjadi penonton? Atau wow, hanya sebagai pendengar? Atau ingin ambil bagian? Kalau saya ingin ambil bagian. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kalau ingin mengambil bagian, kita lanjutkan sampai selesai. Ada 3 cara untuk masuk ke industri kesehatan ya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu punya skill ya sebagai seorang praktisi atau ingin menjadi seorang praktisi, ikuti jalurnya ya. Sehingga Bapak Ibu bisa berpraktek sebagai tenaga kesehatan atau tenaga produk kecantikan ya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu punya uang banyak, buat pabrik ya. Produksilah produk yang saat ini menjadi market selama ini ya, ada marketnya, produksilah produknya. Pertanyaannya, uangnya cukup nggak? Kalau saya tidak. Tapi Pak Sarul kan seorang lulusan kedokteran. Betul Pak. Tapi saya berpikir lagi, saya itu nggak betah Pak bangun pagi.
Saya nggak betah harus di absen ya. Nah, akhirnya apa? Ada satu penawaran lagi. Menjadi sebuah seorang mitra di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang dunia kesehatan. Yang disebut sebagai siapa? Mitra atau independent business owner atau distributor. Bukan sales ya, tapi distributor. Ya, yaitu sebuah mata rantai mendistribusikan dan kita terlibat di sana. Nah, di sini ada sebuah perusahaan namanya Alive International ya. Ini bukan perusahaan yang baru lahir Bapak Ibu ya. Orang-orang yang berada di perusahaan ini orang-orang yang sangat-sangat profesional ya. Ada yang namanya CEO-nya Bapak Rudi Simon. Itu sudah sangat pengalaman di dunia internasional. Kemudian ada lagi Pak Sandy ya. Kalau Bapak Ibu yang suka di dunia entertain atau di dunia TikTok, tidak ada yang tidak kenal Pak Sandy ya. Kemudian ada lagi Bu Selvi ya. Dan beberapa dari manajemen-manajemen yang di-hire sebagai tenaga manajemen profesional yang bekerja untuk memakmurkan dan membesarkan perusahaan ini. Nah, fungsi perusahaan ini apa? Pertama adalah mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Semua produk itu diriset, ya. Kemudian terciptalah sebuah produk yang diproduksi oleh pabrik-pabrik perusahaan itu sendiri. Kemudian di stok di gudang sendiri. Kemudian perizinannya semuanya clear. Ekspedisi clear. Dan yang paling menarik apa? IT-nya dikelola sendiri. Jadi tidak menginduk kepada sistem di kepunyaan orang, apalagi perusahaan luar negeri ya, tapi dikelola sendiri. Nah, kemudian staf yang profesional. Nah, poin-poin ini adalah faktor-faktor yang mendukung agar sebuah perusahaan bisa berkembang dengan stabil. Tetapi ini tidak bisa dijalankan tanpa sebuah pendidikan bagi seorang distributor ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah paham dengan jalur network marketing ya. Tetapi bagi rekan-rekan, terutama saya di awal dulu ya, saya tidak ngerti bagaimana bisnis network marketing atau bisnis distribusi produk, pasti melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Maka dari itu, ada sebuah lembaga lagi yang disebut dengan support system. Ini terpisah dengan perusahaan ya. Support system inilah yang akan menyediakan apa saja. Pertama kita berkomunitas di situ. Yang kedua, Bapak Ibu memerlukan alat bantu, entah itu berbentuk flipchart, entah berbentuk alat bantu yang lain, audio, visual dan lain sebagainya, itu akan disediakan oleh support system. Nah, artinya apa? Kalau Bapak Ibu bergabung dengan dua perusahaan ini, ya, satu perusahaan penyedia produk, yang satu lagi adalah lembaga yang memberikan pelatihan, maka Bapak Ibu di sini siapapun Bapak Ibu, insya Allah itu akan mendapatkan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi tidak dilepaskan begitu saja ya. Kebanyakan 80% ya para pelaku network marketing itu adalah kondisi gagal. Hanya 20%. Dan 80% dari yang berhasil itu hanya 20% yang benar-benar sukses, yaitu yang mengikuti pola yang seharusnya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu diskusikan dengan pengundangnya. Nah, inti dari pembicaranya adalah di sini. Perlu kita sadari bagaimana kondisi kita sebenarnya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? Sehat katanya. Kalau di forum offline ya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat katanya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat. Akhirnya Pak, hilang suaranya. Ternyata orang sehat itu hanya 5% Bapak Ibu. Tetapi 75% ngakunya sehat tapi bermasalah. Siapa itu? Yaitu sebenarnya sehat tapi ada kondisi mudah lelah. Karena faktor stres fisik, kemudian kurang istirahat, kemudian pola makan dan pola istirahat yang tidak teratur, sehingga terjadilah sebuah ketidakstabilan dalam sistem tubuh. Timbullah masalah dan berujung masuk dan jatuh ke kondisi 20%, yaitu apa? Sakit. Ternyata ada sebuah buku, ya kalau nggak salah buku karangan dari Dale Carnegie, beliau mengatakan begini, kalau saya keliru tolong diluruskan ya, 3 dari 4 orang yang terbaring di rumah sakit, yang sakit adalah pikirannya. Jadi bagaimana dengan kita? Fisik kita sehat, aktivitas fisik kita membuat tekanan di kantor dan dimanapun, akhirnya apa? Pikiran kita juga mulai
kurang sehat ya, akhirnya apa? Fisik kita juga kena. Nah, kondisi-kondisi itulah terakumulasi sehingga kita menjadi sakit beneran. Nah, yang benar-benar sehat, tidak mudah lelah, tidak mengalami kondisi obesitas, fungsi gairah sakitnya bagus ya. Jadi ada seorang profesor doktor dari India ya, ketika saya mengikuti pelatihan, beliau mengatakan begini, seorang laki-laki eh, kalau kurang dari 40 menit, katanya bebek Pak Sandi. Saya tersinggung Pak Sandi dibilang begitu ya. Nah, mungkin teman-teman tahu siapa beliau ya. Saya berpikir di situ, masa iya sih? Tapi setelah saya lihat lagi, ternyata memang betul Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu yang membuat kondisi masalah. Kemudian apa lagi? Rambut gampang rontok. Itu bukan hal sepele Bapak Ibu. Hanya selembar rambut, tapi kalau misalkan gampang rontok, ya kelihatannya hanya rambut. Tapi sistem tubuh, sistem distribusi, itu sudah mulai timbul masalah. Nah, pertama mulai rambut, kemudian kulit mulai bermasalah. Kalau kulit saja sudah bermasalah, kulit adalah gambaran dari organ dalam. Ya, apalagi kalau sudah mulai sering gagap, sering kencing, kesemutan ya, kemudian tidur nggak nyenyak ya. Nah, itu masalah saya yang ada. Nah, inilah cikal bakal kondisi sakit. Saya bukan menakut-takuti, tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mulai berpikir, berarti saya bukan sehat dong. Nah, di situ kita harus bijak. Apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya, biasanya ya yang kita lakukan apa? Kita boleh cari suplemen. Wah, kalau begitu saya harus sehat. Bikinlah produk-produk ramuan alami. Beli suplemen-suplemen. Salah nggak? Betul. Karena apa? Tubuh kita tidak bisa memproduksi. Tidak ada manusia yang bisa memproduksi vitamin. Tidak ada manusia hidup di muka bumi ini ya yang bisa memproduksi protein sendiri. Kalau ada, saya ingin berguru. Maka dari itu, kita harus supply dari luar. Tindakan yang namanya mensuplai maaf, objeknya disebut suplemen. Nah, jadi suplemen itu adalah kebutuhan harian. Nah, untuk karbohidrat kita ambil dari mana? Dari nasi, kentang, kemudian apalagi roti, jagung. Nah, untuk protein dari mana? Bisa dari daging, bisa dari ikan, bisa dari kedelai, nah, atau yang sudah berbentuk kemasan. Vitamin dari mana? Dari sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu yang selama ini sehari, pagi, siang, sore, malam kita masukkan ke dalam mulut, kemudian diolah oleh lambung kita, kemudian dikirim ke liver, oleh liver disortir, dikirim ke jantung, dan dikirimlah ke seluruh tubuh. Berita buruknya, sudahkah kita mengunyah 32 kali? Kalau saya tidak. Jadi makan nasi, nyam 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 nyam, blok. Ambil lagi, nyam 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 nyam, blok. Akhirnya apa? Lambung teriak. Woi, ini masih penuh ini, masa nggak dikunyah? Saya nggak punya gigi, kata si lambung. Lukalah lambung gitu Pak ya. Nah, jadi saya sekali lagi bukan ngajari ya, pola makan. Nah, itulah yang terjadi sehingga kita sakit. Nah, itu pola pertama memasukkannya lewat mulut. Ketika kita sakit, apa yang terjadi? Dibawa ke rumah sakit. Nah, semua obat itu tidak masuk lewat mulut lagi, tapi lewat selang infus, ya. Karena daya distribusinya 100%. Kalau lewat mulut, 18% sampai 28%. Cuman saya takut jarum, Pak. Sama ya. Ada cara ketiga, yaitu jalur transdermal. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di slide ini ya. Ada gambar di sini, mungkin kurang jelas ya, boleh diperbesar. Itu adalah gambaran kulit Bapak Ibu ya. Para wanita yang sering memakai kosmetik, itu sebenarnya adalah produk transdermal yang dioles-oles itu. Atau Bapak Ibu, misalkan ada orang main sepak bola kemarin ketika pertandingan internasional ya, tabrakan, lututnya sakit, disemprotkan. Itu transdermal. Tapi yang model spray. Jadi ada tiga. Pertama modelnya spray, yang kedua gel. Kalau Bapak Ibu digigit serangga dioles-oleskan ya, itu transdermal berbentuk gel. Ada satu lagi berbentuk plester, Bapak Ibu ya, yang disebut dengan pad transdermal. Nah, itu jalur yang paling efektif setelah injeksi, yaitu daya distribusi kurang lebih 70 sampai 80%. Jadi ada tiga cara. Selanjutnya, apa yang kita pakai di sini? Alive International menggunakan produk transdermal
yang jenisnya micro needle. Ya, jadi level tertinggi dari produk transdermal. Tapi ini masih coming soon ya. Nanti akan masuk ya. Nah, intinya apa? Profesor Dr. Ahmad Haris Nugroho, SSI, MSI, APT, APT itu apa ya? Beliau mengatakan, transdermal ini banyak manfaatnya, praktis, sederhana, dan mudah dilakukan. Orang tidur pun bisa menggunakan ini, ya. Tapi bukan dia tidur menggunakannya, tapi orang lain ya yang mempraktekkan, sehingga meningkatkan kepatuhan pasien, ya. Jadi selama ini kan masuk lewat mulut kondisi nggak bagus, muntah, disuntikan kepanasan, tempel saja di badannya, dimanapun tempelnya dia akan diserap, ya. Nah, walaupun jumlah transdermal ini relatif terbatas, namun marketnya sangatlah luas. Baik yang market yang bersumber vitamin, mineral, asam amino, ya, di Indonesia belum dikelola secara profesional. Nah, inilah market Bapak Ibu, ya. Nah, ada tiga. Ada yang berbentuk spray, ada yang berbentuk gel, ya. Yang saya pegang ini ya, ini yang spray, ini yang gel. Kalau yang berbentuk plaster, saya belum punya, ya. Ada yang berbentuk tempel atau plaster, coming soon, ya. Nah, ini yang akan masuk nanti ya. Nah, yang sudah ready apa saja? Pertama, coba lihat gambar ini. Ini mohon maaf ya, saya juga laki-laki. Siapa yang setuju bahwa yang namanya tongkat baseball itu adalah sesuatu yang paling sesuatu banget, yang paling eh, apa namanya, yang paling berpengaruh dalam sebuah kehormatan, maaf, keharmonisan pasangan suami istri. Yang setuju tuliskan angka 1. Oke, banyak yang setuju. Kenapa? Ya, kami adalah kebutuhan lahir batin, Bapak Ibu, ya. Dan rata-rata, ya, ada seorang ahli mengatakan lebih dari 50% laki-laki bermasalah dengan ini, ya. Sehingga apa? Beginilah, karena beginilah. Lama-lama apa? Sengaja pulangnya subuh, ya. Nah, akhirnya apa? Boleh terjadi ketidakseimbangan dalam keluarga. Nah, kalau dulu awal menikah, Mas, ini kopi, ini pisang goreng. Sekarang nggak ada kopi lagi. Mah, kopi mana? Habis. Terus gulanya di mana? Belum beli. Tuh, ya. Telur gimana? Ada di warung. Tapi kalau misalkan hal ini tidak menjadi masalah, kita belum bangun Pak ya. Kopi sudah tersedia, roti sudah tersedia, mie goreng sudah tersedia. Indah kan? Nah, di sini ada produk yang mungkin ini bisa membantu Bapak Ibu, yaitu produk Gladiator. Ya, oke, maaf agak macet. Oke, maaf slide-nya agak error. Nah, ini aja. Ini adalah produk spray ya, namanya Gladiator Spray ya. Nah, produk ini jadi semprotkan ya, kemana? Ke organ sensitif laki-laki, yaitu di area skrotum. Disemprotkan rutin setiap hari. Kemudian, apa khasiatnya? Dia berkhasiat untuk melancarkan aliran darah sebagai antiseptik, kemudian memberikan sebuah aroma yang wangi. Nah, efeknya apa? Ini akan eh, apa namanya? Akan membuat sebuah kondisi yang lebih efektif, yang lebih kualitas dari hubungan suami istri itu akan lebih optimal. Kemudian yang ini itu adalah yang berbentuk gel ya. Oke, Gladiator gel bentuknya seperti ini ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah lihat bisa lihat. Oke, dia seperti ini. Ini diambil ya, kurang lebih 0,5 cm atau 1 cm dioleskan di Mr. P. Nah, dari pangkal sampai ke ujung, sehingga kandungannya seperti di dalamnya ada panah ginseng, kemudian ekstrak Aleoberbenensis, dia akan mengkondisikan uh, kulit itu lebih mendapatkan nutrisi yang bagus, kemudian bisa meresap ke pembuluh darah dan membuat aliran darah lebih lancar. Sesuai dengan khasiat dari panah ginseng, itu akan membuat apa namanya, volume dan ukurannya lebih kokoh. Ya, nah itu dari
produk gladiator ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini gambarnya ya. Ada satu lagi namanya pembersih, namanya Intim Hygiene Wash. Nah, berbentuk seperti ini juga, itu untuk pembersih ya. Kemudian produk selanjutnya adalah, oke, agak macet ya. Nah, ini produk yang diminum, ya. Namanya Kiray Drink, ya, berbentuk seperti ini. Ini adalah satu-satunya produk minuman kolagen yang mengandung acai berry. Di dalamnya juga ada kandungan kolagennya dari apa? Dari ikan. Dan molekul-molekulnya lebih halus, sehingga penyerapannya lebih optimal. Nah, ini nanti diambil 1 sendok, masukkan ke air, disek ya, bisa diminum sebagai minuman harian. Rata-rata yang sudah menggunakan itu mendapatkan manfaat dalam waktu hitungan hari. Bahkan ada yang dalam hitungan hari itu terjadi yang namanya perubahan pada eh, kondisi pencernaannya, BAB-nya lebih lancar. Kemudian untuk yang tadinya perutnya agak mau besar ya, yang disebut perut buncit, itu akan lebih kempes. Nah, itu dari beberapa teman yang sudah pakai. Nah, itu dari Kiredring. Nah, kemudian produk selanjutnya yang diminum ya saya. Nah, ini ada susu kambing etawa. Kambing etawa itu sejarahnya itu adalah kambing dari India. Secara komposisi, kambing etawa ini kualitas susunya itu hampir setara dengan ASI. 3 kali lebih berkualitas kandungannya dibandingkan susu sapi ya. Di dalamnya kandungannya apa? Ada protein, ada karbohidratnya, ada kalsium, ada vitamin D yang bagus untuk tulang, kemudian ada fosfor dan zinc. Nah, kalau kita bicara zinc, ini sangat bagus untuk apa? Untuk aktivasi hormon ya. Jadi hormon laki-laki dan wanita itu zinc itu adalah untuk aktivasi. Jadi kalau di-combine antara produk gladiator dengan susu kambing etawa ini, itu akan memberikan khasiat yang jauh lebih efektif. Nah, itu yang diminum ada 2 saat ini. Masih ada produk lainnya. Kemudian, bagi para wanita, termasuk laki-laki ya, ada juga namanya beauty soap. Ini adalah sabun yang digunakan ya, dalam bentuk sabun padat ya. Dia akan mencerahkan, berdasarkan komposisi yang ada, dia mampu menguraikan komponen-komponen seperti yang menyebabkan plak-plak di kulit ya, sehingga plak-plak hitam di kulit itu akan lebih cepat rontoknya. Kemudian dari kandungan yang ada pun dia akan merangsang pertumbuhan sel-sel baru. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ya, ada namanya Kiredring, ada sabun, kemudian susu kambing etawa. Ini kalau digunakan berbarengan, manfaat yang kita dapat apa? Pertama, sistem pencernaan. Yang kedua, nutrisi di darah. Yang ketiga, sel-sel kulit, sel otot, sel tulang, itu akan mendapatkan nutrisi yang lebih cukup. Dan kalau ditambahkan lagi dengan produk dari gladiator, maka organ-organ kelelakian akan jauh lebih berkualitas. Nah, ini beberapa produk dari LFP Internasional. Masih banyak sebenarnya ya. Ini beberapa testimoni ya. Uh, ini yang dijadikan produk kira ini sebagai minuman harian. Ada juga yang dalam kondisi sakit, kondisi yang jauh lebih baik. Nah, ini ada juga yang punya masalah dengan lutut, tulang, termasuk kulit ya. Nah, masalah perizinan bagaimana Pak? Izin sudah clear semua. Baik dari SIU PL-nya, maupun dari izin edar, maupun maaf yang kita kenal dengan BPOM. Ya. Nah, ini kantornya ya, di Serpong ya, Tangerang Selatan. Dan Bapak Ibu, kalau ingin main-main di kantor nanti bisa ya. Nanti kita bisa lihat sampel produknya seperti apa. Mau nyoba nanti insya Allah ada yang pas bukaan bisa digunakan. Bahkan di Palembang ya, boleh nanti kita janjian ketemu. Nanti silakan, bukan saya cobain ya. Coba sendiri ya. Nanti saya kasih satu nanti diolesin. Nggak pakai lama Bapak Ibu. Dari malam saya nyoba. Nggak ada 2 menit Pak Sandy ya. Nah, nggak ada 2 menit. Ternyata responnya langsung terjadi. Makanya biasanya ada teman yang suka telepon saya, yang dari Surabaya, dari Jakarta, itu kita ngobrol sampai pagi biasanya. Mohon maaf tadi malam, tapi saya matikan ya.
Paham ya maksudnya ya? Oke, masih standby Bapak Ibu? Yang masih standby silakan tuliskan angka 2. Saya pengen cek dulu ya. Siapa yang masih standby ini? Oke, ya. Pantas wajahnya serahan ya, kata Bu Hen. Ya, ya, ya kira-kira begitulah ya. Yang namanya kalau misalkan pikiran itu butak ya, kan penampilan wajah kita kan juga kurang 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 fresh ya. Tapi kalau misalkan eh, hubungan suami istri bagus ya, nah otomatis itu akan memberikan kondisi yang lebih kondisif. Jadi Marawat ini cerita aja ya, 1 menit aja. Jadi tadi moga-moga istri saya nggak ada di sini, pintu udah saya tutup. Biasanya kan saya bawa kopi sendiri, cemilan sendiri, mampir ke warung. Tapi pas saya lagi nyetir, tato kering, keripik datang. Oh, ada keripik, makannya. Tato ting, ada minuman. Nah, akhirnya Pak, asik nih kalau begini. Jadi terima kasih Pak Sendi ya, sudah mengenalkan produk Keliator kepada saya, ya, kepada Pak Rudi Simon yang sudah mengenalkan kita kepada produk dari perusahaan ini. Dan bagi teman-teman yang hadir pada malam ini, siapa di antara teman-teman ya yang merasa informasi singkat ini kira-kira Bapak Ibu perlu atau sangat perlu? Kalau merasa ini diperlukan, nanti Pak Sendi akan bikin acara khusus lagi. Yang merasa produk ini banyak diperlukan orang di luar sana, tuliskan angka 5. Ya. Ada 1, 2, 3. Wah, cepat sekali Pak Sendi ya. Banyak sekali. Nah, ini saya tahu nih, produk ini, kemudian Kire ya. Bu Kris sudah mulai begini-begini ini ya. Wah, ini kalau begini ini Kire ini bakal laris banget ini ya. Nah, oke. Mungkin itu dulu dari saya ya. Oh ya, ini tadi kebetulan saya ada sabun juga ya. Ya, satu box ini isinya 20, harganya murah banget ya. Ya, karena saya sering pakai sabun-sabun kecantikan. Bukan untuk kecantikan saya, untuk kegantengan saya ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya Pak Sendi. Mungkin banyak kata-kata saya yang berkenan ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya ceritakan, tapi waktu kita terbatas. Ada satu materi lagi yang sangat menarik ya. Dan saya sarankan kepada Bapak Ibu, ikuti sesi ini sampai selesai. Dan setelah ini, temui yang mengundang Bapak Ibu. Bagi yang penasaran dengan produk ini, tanyakan pada yang mengundang. Yang penasaran dengan Kire, tanyakan pada yang mengundang. Kalau yang penasaran dengan sabunnya, tanyakan pada yang mengundang. Kalau misalkan yang mengundang nggak hadir, tanyakan pada upline-nya. Kalau kesulitan, tanyakan kepada saya. Saya siap membantu. Nomor teleponnya berapa, Pak? Tanya sama upline-nya. Sekalian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Sendi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Syahrul, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Syahrul. Waduh, minum gladiatornya semalam tapi cerianya sampai sekarang ya Pak. Sampai saya kebablasan Pak. Tak lihat, waduh, udah 40 menit saya bicara ini ya. Siap, dahsyat Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul untuk informasi produknya Pak Syahrul. Terima kasih banyak Pak.